wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratnyadayang Pringgodani dari kelas 12-6 dengan nomor absen 28. Dalam video ini kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Mari kita simak video berikut ini. Pernahkah kalian memperhatikan bayangan kalian saat bercermin? Bayangan tersebut terlihat sama seperti kita, tetapi posisinya terbalik. Dalam matematika, peristiwa seperti ini disebut refleksi atau pencerminan. Apa sih refleksi itu? Refleksi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat bayangan cermin, di mana bentuk dan ukuran bayangan sama dengan benda asli. Bayangan hasil refleksi bersifat terbalik dengan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini adalah tabel pencerminan dalam transformasi geometri yang merangkum berbagai rumus titik bayangan berdasarkan sumbu pencerminan yang berbeda. Dengan memahami rumus ini, kita bisa mengetahui perubahan koordinat suatu titik setelah dicerminkan. Agar lebih jelas, mari kita lihat dan pelajari penerapannya melalui contoh soal berikut. Pencerminan terhadap sumbu X. Misalnya, jika Surya memiliki titik potong yang berbeda di min 4,2, refleksi ke arah sumbu Y dari titik potong tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Titik awalnya adalah min 4,2, artinya titik itu berbeda 4 langkah di kiri dari titik 0 dan 2 langkah ke atas. Saat dicerminkan ke sumbu Y, titik hanya berpindah dari kiri ke kanan dengan jarak yang sama, sedangkan posisi atas atau bawahnya tetap. Jadi, min 4 berubah menjadi 4 karena pindah ke kanan, sementara 2 tetap 2. Maka, bayangan titiknya adalah 4,2. Ini karena pada refleksi sumbu Y yang berubah hanya nilai X, sedangkan nilai Y tetap sama. Kemudian, pencerminan terhadap sumbu Y. Misalnya, jika Tia memiliki titik potong yang berbeda di 6,5, refleksi ke arah sumbu Y dari titik potong tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Titik 6,5 berarti posisinya 6 langkah ke kanan dan 5 langkah ke atas dari titik 0. Jika dicerminkan ke sumbu Y, titik hanya berpindah ke sisi kiri dengan jarak yang sama, sedangkan posisi atas atau bawahnya tidak berubah. Jadi 6 jadi min 6, sementara 5 tetap 5, sehingga bayangannya adalah min 6,5. Intinya, refleksi pada sumbu Y hanya mengubah nilai X, sedangkan Y tetap. Kalau cerminnya titik tengah atau 0,0, jadi kayak kita lihat bayangan di titik pusat, dua-duanya langsung berubah tanda. Rumusnya adalah X, Y sama dengan min X, min Y. Pada refleksi terhadap garis X sama dengan Y, posisi X dan Y hanya saling ditukar. Jadi titik A 2,5 menjadi A 5,2 karena 2 dan 5 bertukar tempat. Begitu juga titik B min 4,1 menjadi B 1, min 4 karena 4 dan 1 ditukar posisinya. Intinya, pada refleksi terhadap garis X sama dengan Y, koordinatnya cukup ditukar antara X dan Y. Titik P 5,-1 jika direfleksikan terhadap sumbu X, titiknya hanya berpindah dari bawah ke atas. Jadi X tetap 5 dan min 1 berubah menjadi 1, sehingga menjadi 5,1. Sedangkan jika direfleksikan terhadap sumbu Y, titiknya berpindah dari kanan ke kiri. Jadi 5 berubah menjadi min 5 dan Y tetap min 1, sehingga menjadi min 5, min 1. Intinya, refleksi sumbu X mengubah Y dan refleksi sumbu Y mengubah X. Kemudian yang terakhir, soal kelima. Pada soal ini, titik dicerminkan terhadap garis tertentu. Garis X sama dengan 5 adalah garis tegak atau vertikal. Titik C 2,3 dicerminkan ke garis itu sehingga berpindah sisi kanan dengan jarak yang sama. Maka bayangannya menjadi 8,3. Lalu ada garis Y sama dengan 2, yaitu garis mendatar atau horizontal. Titik D 6,4 dicerminkan ke garis tersebut sehingga berpindah ke bawah dengan jarak yang sama.
maka bayangan menjadi 6,0. Intinya, kalau garisnya X sama dengan angka, maka pergerakannya kiri ke kanan. Sedangkan kalau Y sama dengan angka, maka pergerakannya atas ke bawah. Sebagai penutup video ini, silakan coba kerjakan soal-soal berikut. Soal ini bertujuan untuk melatih pemahaman kalian tentang refleksi atau pencerminan yang sudah kita pelajari tadi. Dengan mengerjakan latihan ini, kalian bisa lebih memahami cara menentukan bayangan titik pada berbagai jenis garis cermin. Semoga latihan ini membantu kalian semakin terbiasa dan lebih teliti dalam mengerjakan soal transformasi geometri. Semangat mencoba!